Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Langkah cerdas, Neymar enggan balik ke Barcelona dan bertahan di PSG. Superstars asal Brazil Neymar membuat keputusan untuk bertahan di PSG dan tak akan balik ke Barcelona. Keputusan itu tampaknya tidak lepas dari kesuksesan sang pemain membantu PSG lolos ke final Liga Champions 2019-2020 kemarin. Ia ingin bertahan di Paris dan ingin kembali mengantarkan klub tersebut masuk ke final Liga Champions lagi dan menjadi juara. Keputusan Neymar untuk bertahan di PSG dan tidak kembali ke Barcelona memang keputusan yang cerdas dan masuk akal. Sebab saat ini Blaugrana tengah ambyar. Gelandang Barcelona Ivan Rakitic jalani tes medis di Sevilla. Gelandang Barcelona Ivan Rakitic selangkah lagi akan kembali bergabung ke klub lamanya Sevilla. Seperti dilansir dari Marca, Rakitic telah menjalani tes medis pada Senin 31 Agustus sebelum balik ke klub ibu kota Andalusia tersebut. Kontrak Rakitic bersama Barca akan habis pada Juni 2021 alias akhir musim depan. Sebelumnya ia didatangkan dari Sevilla sebesar 18 juta euro pada musim 2014-2015. Sebelum memutuskan ke Sevilla, Rakitic sempat dikaitkan dengan Tottenham Hotspur, Manchester United, Juventus, Inter Milan, dan Paris Saint-Germain. Martin Braithwaite bantah minta nomor 10 milik Lionel Messi di Barcelona. Messi telah memberitahu Barcelona keinginan meninggalkan Camp Nou dan Manchester City dijagokan jadi pelabuhan baru bintang asal Argentina itu. Sebelumnya, sebuah laporan dari Spanyol menyebutkan Braithwaite telah menjajaki prospek mengambil nomor ikonik milik Messi, namun kabar tersebut dengan tegas dibantah oleh pemain Denmark tersebut. Apa yang orang-orang pikirkan? Tentu saja saya tidak meminta nomor Messi kepada klub, ujarnya di harian Denmark BT. Itu adalah sebuah sikap tidak hormat. Saya merasa mereka yang mengeluarkan cerita seperti ini tidak bisa menghargai banyak orang, tambahnya. Kepa mau bertahan di Chelsea dan siap jadi nomor 1 lagi. Chelsea disebut-sebut ingin mendatangkan kiper baru di bursa transfer musim panas ini. Beberapa nama santer diincar Chelsea. Ada Jan Oblak, kipernya Atletico Madrid, Andre Onana, kipernya Ajax Amsterdam, dan Nick Pope, kipernya Burnley. Namun hingga saat ini nama-nama tersebut belum juga satu pun didapatkan. Tahu masa depannya di Chelsea lagi digoyang? Kepa tidak gentar dan siap berjuang merebut tempatnya lagi di tim inti. Dilansir Daily Mail, Kepa memilih bertahan di Chelsea ketimbang mencari klub baru. Tiga orang di skuad utama Atlanta terkena COVID-19. Atlanta mengumumkan 3 kasus virus corona di skuad tim utama mereka setelah melanjutkan aktivitas di Bergamo Senin 31 Agustus ini. Klub mengumumkan 3 orang positif setelah menggelar tes medis yang diperlukan sebelum melanjutkan pelatihan. Para pemain yang terkena COVID-19 ini tidak menunjukkan gejala. Menurut Atlanta, para pemain itu sudah diisolasi dan di bawah kendali pihak terkait. Marcus Rashford dan Harry Winks dicoret, Jack Grealish dipanggil ke timnas Inggris. Gelandang sekaligus kapten Aston Villa Jack Grealish menerima panggilan pertama ke timnas Inggris menjelang ajang UEFA Nations League. Sebelum itu, pelatih Gareth Southgate sempat dirongrong kritik di media sosial setelah tidak memasukkan nama Grealish dalam draft pertama skuad timnas Inggris. Grealish mendapatkan berkah terselubung lantaran penyerang Manchester United Marcus Rashford dan gelandang Tottenham Hotspur Harry Winks terpaksa dicoret karena mengalami cedera pergelangan kaki. Serie A resmi bergulir 19 September. Serie A Liga Italia telah menentukan kapan kompetisi bakal bergulir. Lega Calcio selaku penyelenggara telah menetapkan tanggal 19 dan 20 September menjadi awal dimulainya pekan pertama Serie A 2020-2021. Terkait jadwal pertandingan, Serie A baru merilis pada 2 September waktu setempat. Persaingan bakal berakhir dijadwalkan pada 23 Mei 2021. Pada musim baru tersebut belum diketahui apakah kompetisi bakal digelar dengan penonton. Jauh ini pertandingan bisa digelar dengan penonton jika tak ada lagi peningkatan signifikan jumlah kasus COVID-19 di negeri pizza tersebut. Presiden Napoli pastikan Alan gabung Everton.
Pemain tim nasional Brazil Alan akan merampungkan transfer ke Everton, demikian diterangkan Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis. Setelah bertahun-tahun rumor bakal meninggalkan Serie A Italia, Alan akan bekerja lagi di bawah arahan Carlo Ancelotti dengan mahar yang diyakini menyentuh angka 25 juta pound sterling. Gosip transfer seharga 100 juta euro ke PSG sempat menerpa Alan pada 2019 saat Ancelotti masih bekerja untuk Partenope, namun sekarang sang pemain mengarah ke Merseyside seperti keterangan De Laurentiis. Ante Rebic dan Andre Silva bakal bertukar tempat secara permanen. Andre Silva dilaporkan sepakat secara personal dengan Eintracht Frankfurt untuk pindah secara permanen dan dengan demikian AC Milan pun bakal memiliki Ante Rebic secara permanen. Baik Milan dan Frankfurt sama-sama puas dengan kinerja dari Rebic dan Silva pada kompetisi musim 2019-2020. Nantinya pertukaran tersebut bersifat pertukaran langsung tanpa mengeluarkan sepeser pun uang baik dari Milan ataupun dari Frankfurt. Karena Lionel Messi, Presiden Barca bisa masuk penjara? Situasi Lionel Messi di Barcelona masih terus menyita perhatian. Berkaitan dengan hal tersebut, jurnalis kondang Willem Balagu mengungkap klaim yang mengindikasikan Josep Bartomeu akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan Messi di Barca bagaimanapun caranya. Alasan Balagu adalah bahwa Messi masih bakal jadi sosok penting dalam musim pertama Ronald Koeman di Barcelona. Tapi yang lebih mencenangkan adalah Bartomeu disebut bisa dapat tudingan salah menangani aset baik oleh presiden yang bisa menggantikannya atau pemegang tiket musiman Barcelona. Imbasnya ia bisa masuk penjara. Koeman akhirnya pimpin latihan Barcelona, tapi Lionel Messi malah absen. Pelatih anyar Barcelona, Ronald Koeman akhirnya telah tiba di markas latihan Blaugrana, yakni di Ciutat Esportiva Joan Gamper. Untuk pertama kalinya, Koeman pun memimpin latihan Barcelona semenjak ditunjuk menjadi juru taktik klub tersebut pada 19 Agustus 2020. Era baru untuk Barcelona pun dimulai. Tercatat ada 19 pemain yang mengikuti latihan perdana Barcelona yang langsung dipimpin oleh pelatih berkebangsaan Belanda tersebut. Jika melihat dengan skema, tidak ada nama kapten Barcelona yakni Lionel Messi di sesi latihan itu. Hal ini menegaskan berbagai rumor yang terjadi antara Messi dan Barcelona belakangan ini. Manchester United kini prioritaskan Dayot Upamecano. Menurut sumber-sumber yang diperoleh ESPN, manajer MU Ole Gunnar Solskjaer kini memprioritaskan untuk belanja seorang bek tengah mumpuni untuk ditandemkan dengan Harry Maguire. Upamecano menjadi bidikan utama Manchester United. Pemain tengah berusia 21 tahun itu menyedot perhatian besar di musim lalu setelah berperan penting dalam sukses Leipzig mencapai semifinal Liga Champions. Upamecano baru saja menaikkan kontrak baru sampai 2023 dengan klausul kontrak pelepasan hanya sebesar 42 juta euro yang bisa diaktifkan pada akhir 2020-2021. Meski demikian, peluang MU mendaratkan Upamecano di Old Trafford pada musim ini masih terbuka. Disebutkan ESPN lagi, ada keyakinan untuk menjalin kesepakatan transfer dengan Leipzig sebelum bursa ditutup pada 5 Oktober. Hendrik Mkhitaryan resmi dipermanenkan ke AS Roma. Hendrik Mkhitaryan resmi bergabung secara permanen dengan AS Roma setelah mengakhiri kontraknya dengan Arsenal lewat kesepakatan bersama. Disebutkan Sky Sport, Hendrik Mkhitaryan menjadi rekrutan besar kedua AS Roma dari Premier League musim ini. Sebelumnya, Roma sukses memboyong Pedro Rodriguez yang kontraknya habis dengan Chelsea pada musim panas. David Silva positif corona. Ex-gelandang Manchester City David Silva terjangkit virus corona. Hari Senin 31 Agustus 2020 waktu setempat, Silva diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Sociedad di Stadion Anoeta. Tak lama setelah presentasi tersebut, hasil tes PCR Silva keluar dan menyatakan kalau ex-pemain timnas Spanyol itu positif COVID-19. Dilansir Football Espanya, Sociedad menyatakan kalau David Silva tak menunjukkan gejala dan dalam kondisi yang baik. Silva juga belum mengunjungi pusat latihan dan melakukan kontak dengan rekan-rekan setimnya.
Real Madrid izinkan Dani Ceballos bermain lagi di Arsenal selama semusim. Masa depan Dani Ceballos perlahan mulai terlihat jelas. Penggawa Real Madrid itu dikabarkan bakal dikirimkan lagi ke Arsenal untuk bermain di klub tersebut selama 1 musim ke depan. Ya, tampaknya Ceballos bakal dipinjamkan Madrid ke Arsenal untuk musim 2020-2021. Menurut laporan dari The Guardian, kemungkinan besar Madrid bakal memperbolehkan Arsenal memiliki gelandang asal Spanyol itu selama semusim saja. Jadi ketika musim 2020-2021 berakhir, Madrid akan meminta kembali Ceballos. Tentunya kabar tersebut menjadi kabar gembira bagi Arsenal, khususnya Mikel Arteta. James Rodriguez segera lakukan tes medis di Everton. Real Madrid akhirnya melepaskan juga James Rodriguez ke klub lain di bursa transfer musim panas 2020. Pemain asal Kolombia itu dilepaskan Madrid ke Everton yang memang sudah sangat tertarik dengan kemampuan James. Bahkan menurut laporan dari Sportskeda, Selasa 1 September 2020, James dikabarkan akan segera melakukan tes medis di markas Everton pada akhir pekan ini. Ia akhirnya dilepaskan Madrid karena Everton menyanggupi bayaran yang diminta Los Blancos yang diprediksi mencapai 25-30 juta euro atau sekira 436 miliar rupiah sampai dengan 524 miliar rupiah. Ibrahimovic resmi perpanjang kontrak di AC Milan. Teka-teki mengenai kelanjutan masa depan Zlatan Ibrahimovic bersama AC Milan terjawab sudah. Rossoneri baru saja mengkonfirmasi kalau striker berpaspor Swedia itu bersedia untuk memperpanjang masa bakti hingga 1 musim ke depan. Hal tersebut diketahui lewat pernyataan resmi yang dirilis manajemen klub beberapa waktu lalu. Dengan begitu, Ibrahimovic pun dipastikan bakal tetap berada dalam skuad arahan Stefano Pioli pada 2020-2021 nanti. Chelsea sepakat tebus Havertz 1,4 triliun rupiah dari Leverkusen. Chelsea tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan Kai Havertz dari Bayer Leverkusen. Melansir dari laman Transfermarkt, Selasa 1 September 2020, The Blues dikabarkan telah sepakat menebus striker muda Jerman itu dengan mahar senilai 72 juta pound sterling atau setara 1,4 triliun rupiah. Angka tersebut menjadikan Havertz sebagai pemain termahal yang pernah didatangkan Chelsea. Dengan jumlah bayaran yang fantastis itu, Chelsea akan mengikat Havertz selama 5 tahun ke depan. Atau dengan kata lain, Havertz akan berseragam biru hingga 2025 mendatang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!